Selanjutnya, hukum memakai kuku palsu, kuku buatan, fake nail, atau kuku artificial. Kuku artificial. Jadi kuku buatan, bukan kuku asli. Apa hukumnya memasang di kuku tangan atau kuku kaki? Jadi jenisnya disebutkan di kitab ini, dibuat dari plastik, bahan plastik yang menyerupai kuku asli, yang dipasang oleh wanita. Kadang diwarnai ya, kadang diwarnai dengan warna hiasan atau dilukis bermacam-macam. Lalu bahkan ada seninya, seni art nail, kuku perhiasan. Lalu kemudian dipasang di kukunya atau dilengketkan di kukunya dengan alat, dengan benda lem atau yang semisal itu. Apa hukum masalah ini? Hukum melakukan ini? Jawabannya la yajuzu, tidak diperbolehkan memakai kuku buatan karena memadaratkan bagi tubuh. Yang kedua adalah karena menipu dan mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak puas dengan yang dia miliki, kukunya kurang bagus, akhirnya dipasang kuku buatan. Kemudian ada juga beberapa kerusakan yang lain bagi orang yang memakai kuku palsu tadi. Di antaranya yang pertama, tasyabbuh, menyerupai wanita non-muslim. Wanita atau orang non-muslim. Yang kedua, menyambung sesuatu yang tidak diperbolehkan menyambungnya. Jadi dikiaskan ke menyambung rambut. Yang ketiga, menyelisihi fitrah yang sehat. Menyelisihi fitrah yang sehat. Karena ketika dia memanjangkan kuku, padahal fitrahnya sunnanul min sunnanil fitrah, harusnya dipendekkan kuku itu, bukan dipanjangkan. Nah, ketika orang yang biasanya memasang kuku palsu, itu biasanya dipasang supaya lebih panjang. Jarang orang yang memasang untuk kondisi normal. Yang keempat, karena mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, karena tidak sah wudu dan sholat siapapun yang memakai kuku palsu ini, ketika tidak dihilangkan pada saat bersuci. Misalkan berwudu, masih ada tertutup, berarti kukunya tidak terkena air, kuku aslinya tidak terkena air, sehingga wudunya kurang, berarti tidak membasuh seluruh tangannya. Dari sini maka toharonya tidak sempurna, sehingga belum dikatakan toharo, belum bersuci. Karena belum bersuci, maka kalau sholatnya tidak sah. Nah, konsekuensinya sangat berat. Ini kalau tidak dihilangkan ketika hendak bersuci. Nah, rujukannya adalah Ahkamu Tajmilin Nisa fi Syariatil Islamiyah, Ahkamu Zina lin Nisa, ini kitab-kitab. Kemudian Fatwa Lajnah Daimah. Baik ya. Sebagai tambahan, ini tadi kalau berhias, karena kita temanya adalah berhias. Bagaimana kalau tujuannya adalah pengobatan? Nah, ini keluar sedikit, tapi masih relate ya, berkaitan. Kalau perhiasan saja, hanya untuk berhias lebih cantik, lebih keren misalkan, maka tidak diperbolehkan, jelas ya. Adapun kalau pengobatan, misalkan ada orang yang terkelupas kukunya karena sakit, suatu penyakit tertentu, atau lainnya, misalkan jatuh, atau kena pukul, teriris, atau yang lainnya, intinya terkelupas. Lalu dibutuhkan untuk ziro'ah, dicangkok atau dipasang kuku-kuku palsu di tempat tadi, maka hukumnya tidak mengapa. Dalilnya adalah hadis Arfajah yang hidungnya diganti dengan hidung emas. Jadi tidak mengapa, karena itu pengobatan. Sesuatu yang sifatnya pengobatan atau menghilangkan aib tidak mengapa. Dengan syarat ya, diusahakan agar tidak menghalangi sampainya air ke kulit ketika wudhu maupun mandi. Jadi pasangnya ya sewaktu-waktu saja, jangan dibuat permanen. Ini kalau pengobatan. Dan juga karena pengobatan, jadi sekedarnya saja, jangan sampai bertentangan, yunafi khisalal fitrah. Khasla al-fitrah, ya. Tidak bertentangan dengan fitrah. Maksudnya jangan dipanjangkan, karena tujuannya kan pengobatan saja dan berasal dari bahan yang suci. Nah, itu penjelasan seputar hukum kuku palsu. Untuk perhiasan, kemudian kita tambahkan hukum ketika pengobatan atau perawatan.